Baik, perkenalkan nama saya Stephen Nathaniel Bungaran Sinambela dengan NIM 234501109. Saya dari mata kuliah Hukum Perbankan dan Jaminan kelas B. Pada hari ini saya akan memaparkan materi dari bab 10 yakni mengenai kerahasiaan bank. Yang pertama, prinsip rahasia bank merupakan suatu bentuk fenomena yang masih diperdebatkan di masyarakat sehubungan dengan banyaknya kasus kejahatan yang turut melibatkan pihak bank dan juga pihak dari nasabah. Seperti bank itu seringkali diindikasikan menjadi tempat baik itu pencucian uang yang sumber utamanya itu dari transaksi narkoba atau transaksi lainnya yang tidak dilegalkan di negeri ini. Kemudian fenomena ini kemudian menimbulkan anggapan masyarakat bahwa akses kerahasiaan bank itu tidak secara langsung dipakai. Seperti dalam pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan menerangkan bahwa rahasia bank merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan, jadi nasabahnya itu sendiri, dan simpanannya. Jadi baik identitas dari nasabah itu sendiri harus dirahasiakan, dan juga apa yang dititipkan oleh pihak nasabah itu ke pihak bank itu juga harus dirahasiakan. Sehingga dengan adanya kasus-kasus tersebut, undang-undang ini secara tidak langsung telah mempertegas dan mempersempit pengertian rahasia bank sebagaimana diatur dalam Surat Edaran BI nomor 2/337/PPB tanggal 11 September 1969 dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992. Nah, dengan adanya fenomena yang terjadi di masyarakat ini, dengan fenomena ini menimbulkan kepercayaan masyarakat yang sempat bergeser itu kepada pihak bank itu tidak serta-merta langsung berubah. Maka bank-bank di Indonesia mulai berbenah diri untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat dalam proses menyimpan uang mereka sendiri di bank-bank tersebut dan berusaha untuk mengubah citra jelek mereka di masyarakat seperti membuat kerjasama atau dengan deklarasi tunduk kepada peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud tadi untuk menjaga uang dan pengelolaannya tetap baik. Jadi uangnya tetap baik dan juga privasi nasabah itu sendiri tetap dipertimbangkan dalam segala tindakan dari bank itu. Kemudian adalah konsep kerahasiaan bank. Konsep kerahasiaan bank itu telah ada sejak 4000 tahun yang lalu di Babilonia. Kerahasiaan bank sebagai suatu kelaziman telah dipraktikkan sebagaimana tercantum dalam Code of Hammurabi. Hal yang sama juga berlaku pada zaman Romawi kuno, di mana hal yang berkaitan dengan hubungan antara nasabah dan perbankan sudah diatur, termasuk di dalamnya kerahasiaan bank. Jadi sejarah tersebut itu mencatat pula aturan tentang pelarangan ketentuan Bank Ambrosiano di Milano, Italia pada tahun 1593. Jadi bank-bank yang melanggar ketentuan rahasia bank tersebut, izin usahanya itu bisa dicabut. Di Indonesia peraturan rahasia bank untuk pertama kali diadakan dan dilakukan pada tahun 1960 dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 23 tahun 1960 tentang rahasia bank. Pengaturan rahasia bank selanjutnya mengalami perubahan dari waktu ke waktu yang dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Yang pertama adalah pengertian rahasia bank meliputi keterangan-keterangan mengenai keadaan keuangan dan lain-lain dari segala macam nasabah yang hanya menggunakan jasa bank. Pengertian ini sangat luas, meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha nasabah dan diterapkan dalam ketentuan yang berlaku dari tahun 1960 sampai tanggal 10 November 1998 dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998. Kemudian yang kedua, pengertian rahasia bank yang hanya meliputi keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya saja. Pengertian ini sangat terbatas dan berlaku sejak 10 November 1998 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan. Kemudian tidak hanya itu, Undang-Undang Perbankan yang diubah menjamin terjaganya kerahasiaan bank guna melindungi kepentingan nasabah penyimpan dan simpanannya. Sebelum terjadinya perubahan, kerahasiaan bank itu sendiri yang dianut adalah dalam arti yang luas.
Sebab yang dilindungi rahasia bank bukan saja keterangan dan keadaan keuangan nasabah penyimpan dana atau simpanannya, melainkan juga keterangan dan keadaan keuangan nasabah debitur atau peminjamnya. Hal ini berseberangan dengan perubahan di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang membatasi atau mempersempit hal-hal yang wajib dirahasiakan bank, yakni sebatas pada keterangan dan keadaan keuangan nasabah penyimpan dana saja. Keterangan dan keadaan keuangan nasabah lain sebagai nasabah penyimpan dana bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan oleh bank. Pasal 40 Undang-Undang Perbankan yang diubah menjelaskan bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah, penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud pada dalam pasal 41, 41A, 42, 43, 44 dan 44A. Ketentuan terkait rahasia bank dimaksud berlaku pula bagi pihak terafiliasi apabila nasabah bank adalah nasabah penyimpan dan sekaligus juga sebagai nasabah debitur. Bank wajib tetap merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam kedudukannya sebagai nasabah penyimpan dana. Kemudian mengacu pada ketentuan di atas, maka dapat diketahui kalau ruang lingkup rahasia bank itu sendiri mengalami pembatasan yang menyangkut yang pertama, keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Jadi ini tidak termasuk keterangan mengenai nasabah debitur atau peminjamnya. Yang kedua, kewajiban pihak bank dan pihak terafiliasi untuk merahasiakan keterangan tersebut kecuali hal itu tidak dilarang oleh undang-undang. Dan yang ketiga, situasi tertentu dalam mana informasi sebagai nasabah penyimpan dan simpanan boleh saja dibeberkan oleh pihak yang terkena larangan jika informasi tersebut tergolong pada informasi yang dikecualikan atau informasi nasabah penyimpan dan simpanannya yang tidak termasuk dalam kualifikasi rahasia bank. Kemudian menurut Muhammad Jumhana, ini pengertian rahasia bank itu sendiri apa? Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan tidak boleh secara diungkapkan kepada pihak masyarakat. Dalam hubungan ini yang menurut kelaziman wajib dirahasiakan oleh bank atas seluruh data dan informasi mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari orang atau badan yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya. Kemudian kita akan bahas tentang teori rahasia bank. Terdapat dua teori yang dikemukakan, yaitu teori rahasia bank bersifat mutlak dan teori rahasia bank bersifat nisbi atau relatif. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama itu kita bahas teori rahasia bank bersifat mutlak. Menurut teori ini, rahasia bank bersifat mutlak yaitu bahwa bank berkewajiban menyimpan rahasia nasabah yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya dalam keadaan apapun. Biasanya atau dalam keadaan luar biasa. Teori yang bersifat mutlak jika dilihat terlalu mementingkan kepentingan individu sehingga kepentingan negara dan masyarakat banyak sering terabaikan. Teori ini dianut oleh negara-negara seperti Cayman Island, Bahama, Swiss, Venezuela, dan Liberia. Bank-bank di negara penganut teori ini sangat ketat dalam menjaga kerahasiaan nasabahnya. Negara-negara ini menjadi tempat yang menguntungkan bagi nasabah untuk menempatkan dananya karena rahasia bank betul-betul dipegang teguh oleh bank-bank di negara yang tadi saya sebutkan. Di negara yang menganut teori, rahasia bank sangat sulit untuk dibuka. Hal positif dari diterapkannya teori ini adalah terjaminnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan sebagai sarang kejahatan. Bank dapat disalahgunakan untuk menampung dana dari masyarakat yang tidak jelas asal-usulnya. Dan yang pastinya dengan adanya perlindungan yang sangat kuat dan mutlak tersebut, peluang untuk menyembunyikan kekayaan seseorang dari target pemeriksaan akan sangat sulit ditembus. Sebenarnya prinsip rahasia bank ini sendiri itu ketat dan dapat diterobos. Hanya saja prosedurnya dipersulit bahkan sangat sulit. Harus ada alasan yang benar-benar kuat
dan dipilih secara selektif, biasanya mengenai uang atau hasil kejahatan korupsi, baru bisa data tersebut dibeberkan kepada pihak yang berwajib. Kemudian teori rahasia bank bersifat nisbi atau relatif. Nah, dalam teori ini rahasia bank bersifat nisbi dan relatif, yaitu bahwa bank diperbolehkan membuka rahasia nasabahnya bila untuk suatu kepentingan mendesak, misalnya demi kepentingan negara. Teori rahasia bank yang bersifat nisbi atau relatif ini justru memberikan ruang bagi bank untuk membuka rahasia atau keterangan-keterangan mengenai nasabahnya itu sendiri. Apabila memang ada keadaan mendesak menuntut itu, antara lain adalah untuk kepentingan negara, teori ini banyak dianut oleh negara-negara seperti Amerika Serikat, Belanda, Malaysia, Singapura, dan tentunya Indonesia. Rahasia bank harus tetap dilaksanakan, sehingga prinsip tersebut secara hukum tidak sulit untuk diterobos. Ada pengecualian yang harus dipegang pula di samping adanya tuntutan pelaksanaan rahasia bank itu sendiri. Teori rahasia bank yang bersifat nisbi atau relatif ini mendasari ketentuan rahasia bank di Indonesia. Dengan demikian pemberian data dan informasi yang dimungkinkan berbeda dengan sistem di Swiss yang tadi saya sebutkan di teori rahasia bank yang bersifat mutlak tadi. Nah, kemudian mekanisme seperti ini telah diakomodasikan dalam ketentuan rahasia bank yang terbaru, yaitu dalam pasal 44A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Namun secara garis besar ketentuan rahasia bank Indonesia itu cukup ketat juga. Kemudian Indonesia dalam praktik dan aturan mengenai teori rahasia bank nisbi atau relatif yang mengecualikan rahasia bank untuk kepentingan umum itu seperti yang pertama, ada perpajakan, itu diatur dalam pasal 41 ayat 1 Undang-Undang Perbankan. Yang kedua, penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara atau Panitia Urusan Piutang Negara dalam pasal itu diatur dalam pasal 41 ayat 1. Kemudian yang ketiga adalah peradilan dalam perkara pidana pasal 42 ayat 1. Kemudian yang keempat, perkara perdata antar bank dan nasabahnya itu dalam pasal 43. Kemudian yang kelima, tukar menukar informasi antar bank itu diatur dalam pasal 44 ayat 1. Dan kemudian yang keenam, permintaan persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis itu diatur dalam pasal 44 ayat 1 juga. Dan kemudian yang terakhir, permintaan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang telah meninggal dunia itu diatur dalam pasal 44A ayat 2. Jadi kesimpulannya, dengan dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Perbankan tahun 1972 membuat terjaminnya dan terjaganya kerahasiaan bank guna melindungi kepentingan nasabah, penyimpan dan simpanannya. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 memberikan batasan juga untuk memberikan penyempitan terhadap hal-hal yang wajib dirahasiakan oleh pihak bank itu sendiri, yakni sebatas pada keterangan keadaan keuangan nasabah dan penyimpanan dana saja. Kemudian terdapat dua macam teori rahasia bank, yakni teori rahasia bank yang bersifat mutlak dan teori rahasia bank bersifat nisbi atau relatif. Dalam teori mutlak menegaskan bahwa bank memiliki kewajiban untuk menyimpan rahasia nasabah yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya dalam keadaan apapun, biasa atau dalam keadaan luar biasa. Sedangkan teori relatif ialah bank diperbolehkan membuka rahasia nasabahnya bila untuk suatu kepentingan mendesak, misalnya demi kepentingan negara. Dan teori relatif memberikan ruang bagi bank untuk membuka rahasia atau keterangan mengenai nasabahnya. Teori relatif ini merupakan teori kerahasiaan bank yang dianut oleh Indonesia. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah teori kerahasiaan bank itu yang terjadi di Indonesia memang harus betul-betul ditegakkan, apalagi di Indonesia ini sendiri masyarakat itu mungkin kebanyakan tidak terlalu paham dan juga percaya kepada pihak bank dalam menyimpan uang-uang mereka, dalam tanda arti nasabah yang kurang percaya akan pihak bank itu sendiri. Maka undang-undang tentang kerahasiaan bank ini memang harus benar-benar ditegakkan dan
Bila perlu, ada sosialisasi dari pihak bank kepada masyarakat tentang keadaan kerahasiaan bank ini agar mengembalikan rasa percaya masyarakat kepada pihak bank itu sendiri sebagai tempat penyimpan dan juga nasabah sebagai penyimpan dari dana mereka. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.